Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube sekalian. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, subscribe ke channel ini, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat diidam-idamkan banyak orang, yaitu 7 amalan dahsyat yang bisa membuat umur kita lebih panjang, rezeki jadi lapang, dan hati terasa tenang. Siapa yang tidak mau? Kan? Mari kita simak bersama. 1. Silaturahmi. Jembatan kebaikan yang memperpanjang usia dan meluaskan rezeki. Yang pertama adalah silaturahmi. Silaturahmi, dari kata silah, yang berarti hubungan atau koneksi, dan rahim, yang berarti kasih sayang. Secara harfiah, silaturahmi adalah menjalin dan memperkuat hubungan kasih sayang. Namun, dalam konteks ajaran Islam, maknanya jauh lebih dalam. Silaturahmi bukan sekadar berkunjung atau bertegur sapa, melainkan sebuah amalan agung yang memiliki dampak nyata dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Pertama, mari kita bicara tentang bagaimana silaturahmi dapat memperpanjang umur. Memanjangkan umur di sini tidak selalu berarti menambah jumlah tahun secara fisik, tapi lebih kepada keberkahan dalam usia. Artinya, setiap detik, menit, dan tahun yang kita jalani terasa lebih berarti, penuh dengan kebaikan, dan bermanfaat. Saat kita menjalin silaturahmi, kita membuka pintu-pintu kebaikan. Kita bisa berbagi ilmu, saling membantu, atau sekadar memberikan dukungan moral. Interaksi positif ini secara spiritual memberikan energi yang baik dan secara psikologis mengurangi stres dan rasa kesepian, yang pada akhirnya berdampak positif pada kesehatan fisik kita. Misalnya, bayangkan ada seorang kakek yang rajin mengunjungi sanak saudaranya. Dalam setiap kunjungan, ia bercerita, tertawa, dan merasa dicintai. Perasaan bahagia ini memicu produksi hormon endorfin dalam tubuhnya, yang berfungsi sebagai penurun stres alami. Sebaliknya, orang yang terisolasi cenderung lebih rentan terhadap depresi dan berbagai penyakit. Oleh karena itu, silaturahmi adalah obat spiritual dan sosial yang membuat hidup kita lebih berenergi dan penuh semangat. Dalam arti lain, usia kita terasa lebih panjang karena setiap harinya diisi dengan keberkahan dan kebahagiaan. Kedua, silaturahmi meluaskan rezeki. Seringkali kita berpikir rezeki hanya berupa uang atau harta. Padahal, rezeki itu sangat luas. Kesehatan, ilmu, kesempatan, teman yang baik, bahkan ketenangan hati, semua adalah rezeki. Ketika kita menjalin silaturahmi, kita membuka banyak pintu rezeki ini. Mungkin saja, dari obrolan dengan kerabat, kita menemukan ide bisnis baru. Atau, dari pertemuan dengan teman lama, kita mendapat rekomendasi pekerjaan. Rezeki bisa datang dari arah yang tidak pernah kita duga. Silaturahmi juga melancarkan rezeki, karena adanya pertukaran energi positif. Ketika kita membantu paman yang sedang kesulitan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan bantuan untuk kita melalui jalan lain. Ketika kita menanyakan kabar sepupu dan menunjukkan kepedulian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga rezeki kita. Ini adalah janji yang pasti. Melalui silaturahmi, kita secara tidak langsung juga berinvestasi pada kebaikan. Kebaikan yang kita tanam akan berbuah kebaikan lain yang tak terduga, dan itulah salah satu bentuk rezeki. Intinya, silaturahmi bukanlah beban, melainkan sebuah kebutuhan spiritual dan sosial. Ini adalah jembatan yang menghubungkan hati, pikiran, dan bahkan rezeki kita. Jadi, jangan tunda lagi. Angkat telepon, kirim pesan, atau luangkan waktu untuk mengunjungi mereka yang sudah lama tidak kita jumpai. Jaga hubungan dengan orang tua, saudara, paman, bibi, kakek, nenek, dan teman-teman. Silaturahmi adalah amalan yang sederhana, tapi keutamaannya sangat luar biasa.
Ia mengalirkan keberkahan, memperpanjang usia, dan meluaskan rezeki kita. 2. Berbakti kepada orang tua. Kunci surga, rezeki, dan ketenangan hati. Amalan kedua yang akan kita bahas secara mendalam adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti, atau dalam bahasa Arab disebut birrul walidain, adalah amalan yang kedudukannya sangat tinggi dalam Islam. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali menyandingkan perintah untuk berbakti kepada orang tua setelah perintah untuk menyembahnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya amalan ini. Pertama, mari kita pahami mengapa berbakti kepada orang tua adalah kunci untuk umur yang lebih panjang. Seperti pada silaturahmi, umur yang panjang di sini adalah keberkahan. Ketika kita berbuat baik, taat, dan merawat orang tua kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan yang luar biasa dalam hidup kita. Keberkahan ini membuat hidup kita terasa lebih berarti, lebih tenang, dan lebih damai. Usia kita akan terasa panjang, karena setiap hari diisi dengan amal kebaikan yang diridhai oleh Allah. Berbakti kepada orang tua adalah amalan yang sangat mulia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan ridhainya. Ketika Allah ridha, maka semua urusan kita akan dipermudah, termasuk dalam hal umur dan kesehatan. Contoh nyata adalah saat kita dengan sabar menemani orang tua ke dokter, mengurus kebutuhan mereka, atau sekadar mendengarkan cerita mereka. Kesabaran dan keikhlasan kita dalam berbakti akan mendatangkan ketenangan batin yang luar biasa. Ketenangan batin ini secara langsung berdampak pada kesehatan fisik dan mental kita. Sebaliknya, orang yang durhaka kepada orang tuanya akan merasa gelisah, rezeki seret, dan hidupnya penuh masalah. Mengapa? Karena mereka telah merampas keberkahan dari hidupnya sendiri. Kedua, berbakti kepada orang tua adalah jalan lapang menuju rezeki. Rezeki yang datang dari berbakti bukan hanya berbentuk materi, melainkan juga rezeki berupa ilmu, kesehatan, dan kemudahan dalam segala urusan. Ketika kita berbuat baik kepada orang tua, hati mereka akan mendoakan kebaikan untuk kita. Dan doa orang tua adalah salah satu doa yang paling mustajab atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, setiap hari kita didoakan oleh dua malaikat hidup yang paling mencintai kita. Doa-doa mereka akan membuka pintu rezeki dari arah yang tidak kita duga. Misalnya, seorang anak yang rutin memberikan nafkah kepada orang tuanya dengan ikhlas, meskipun penghasilannya tidak seberapa, akan merasakan keberkahan yang luar biasa. Mungkin saja ia tiba-tiba mendapatkan proyek besar, atau bisnisnya menjadi sangat laris. Ini adalah wujud nyata dari janji Allah. Rezeki yang datang karena birrul walidain tidak hanya membuat kita kaya, tapi juga membuat harta kita berkah. Harta yang berkah adalah harta yang mendatangkan kebaikan, ketenangan, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Ketiga, berbakti kepada orang tua mendatangkan ketenangan hati. Di dunia yang serba cepat dan penuh tekanan ini, ketenangan hati adalah harta yang paling berharga. Dengan berbakti kepada orang tua, kita akan merasakan kedamaian batin. Kenapa? Karena kita tahu, kita sudah melakukan salah satu amalan terbaik di mata Allah. Kita telah berbuat baik kepada dua sosok yang paling berjasa dalam hidup kita. Rasa damai ini tidak bisa dibeli dengan uang. Ini adalah hadiah dari Allah untuk hambanya yang berbakti. Ketika hati tenang, kita bisa berpikir lebih jernih, mengambil keputusan yang lebih baik, dan menghadapi masalah dengan lebih sabar. Ingatlah, berbakti kepada orang tua tidak mengenal kata terlambat. Selama orang tua kita masih hidup, kita punya kesempatan untuk berbuat baik kepada mereka. Jika mereka sudah tiada, kita bisa berbakti dengan mendoakan mereka setiap saat, menjaga nama baik mereka, dan menyambung silaturahmi dengan kerabat mereka. Berbakti kepada orang tua adalah investasi terbaik untuk dunia dan akhirat. Ia adalah kunci untuk membuka pintu keberkahan, melancarkan rezeki, dan mendapatkan ketenangan hati yang hakiki. 3. Sedekah subuh. Mengundang malaikat untuk mendoakan rezeki dan kebaikan.
Amalan ketiga yang memiliki keutamaan luar biasa adalah sedekah subuh. Ini adalah amalan yang sangat spesial dan memiliki keistimewaan tersendiri. Sedekah subuh adalah mengeluarkan sebagian harta kita, sekecil apapun, di waktu subuh, yaitu setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Pertama, mari kita pahami mengapa sedekah subuh ini sangat dahsyat. Setiap pagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 malaikat untuk turun ke bumi. Salah satu malaikat akan berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak, bersedekah." Dan malaikat yang lain akan berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebinasaan, kerugian, kepada orang yang menahan hartanya." Bayangkan, saat kita bersedekah di waktu subuh, ada malaikat yang secara khusus mendoakan kita agar rezeki kita diganti dan dilipat gandakan oleh Allah. Doa malaikat adalah doa yang sangat mustajab, yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah jaminan langsung dari Allah bahwa setiap sedekah yang kita keluarkan akan kembali kepada kita dalam bentuk yang lebih baik dan lebih banyak. Sedekah subuh juga memiliki kekuatan untuk menjadi penghapus dosa-dosa dan perisai dari musibah. Seringkali kita merasa khawatir atau cemas tentang masa depan, pekerjaan, atau kesehatan. Dengan rutin bersedekah subuh, kita sedang membangun perisai spiritual yang melindungi kita dari berbagai keburukan. Sedekah ini bisa menjadi penolak bala dan melancarkan segala urusan. Mungkin saja ada musibah yang seharusnya menimpa kita, tapi berkat sedekah yang kita berikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkannya. Kedua, sedekah subuh adalah cara efektif untuk meluaskan rezeki. Rezeki itu tidak hanya uang. Rezeki bisa berupa kesehatan, ketenangan, kemudahan dalam urusan, atau anak-anak yang soleh. Ketika kita bersedekah subuh, kita sedang menunjukkan keimanan dan keyakinan kita bahwa Allah adalah Maha Pemberi rezeki. Kita tidak takut kekurangan dengan mengeluarkan harta. Justru, kita meyakini bahwa Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih baik. Ini adalah prinsip dagang dengan Allah yang tidak akan pernah merugi. Bagaimana cara melakukan sedekah subuh? Caranya sangat mudah. Anda bisa menyiapkan sebuah kotak amal di rumah, dan setiap pagi setelah sholat subuh, masukkan uang berapapun yang Anda mampu. Tidak harus dalam jumlah besar. Yang terpenting adalah keikhlasan dan konsistensi. Anda juga bisa mentransfer sedekah subuh ini ke lembaga-lembaga sosial atau panti asuhan. Intinya, pastikan ada dana yang keluar dari saku Anda untuk tujuan sedekah di waktu subuh. Sedekah subuh mengajarkan kita tentang keikhlasan dan kepedulian. Ini adalah amalan yang sederhana tapi dampaknya luar biasa. Ia mengundang doa malaikat, melindungi kita dari musibah, dan melipat gandakan rezeki kita. Mari kita mulai kebiasaan baik ini, dan rasakan sendiri keberkahan yang akan datang dalam hidup kita. 4. Membantu sesama. Kebaikan yang kembali dalam bentuk kebaikan berlipat ganda. Amalan keempat yang tidak kalah penting adalah membantu sesama atau menolong orang lain. Dalam Islam, kepedulian sosial adalah pilar penting dalam membangun masyarakat yang kuat. Menolong orang lain bukan hanya soal memberi uang, tapi juga bisa berupa tenaga, waktu, pikiran, atau bahkan sekadar senyuman. Pertama, mari kita pahami mengapa membantu sesama dapat melapangkan rezeki. Seringkali, saat kita membantu orang lain, kita merasa bahwa kita sedang mengeluarkan sesuatu dari diri kita. Padahal, pada hakikatnya, kita sedang mengisi rezeki kita sendiri. Ketika kita meringankan beban orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan beban kita. Ketika kita membantu orang yang kesulitan, Allah akan mengirimkan bantuan untuk kita dari arah yang tidak kita duga. Ini adalah janji yang pasti. Misalnya, seorang teman sedang butuh bantuan untuk pindahan rumah. Kita luangkan waktu dan tenaga untuk membantunya. Mungkin kita tidak dibayar, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya. Mungkin saja beberapa hari kemudian,
ada klien besar yang tiba-tiba datang, atau kita mendapatkan promosi pekerjaan. Ini adalah cara Allah membalas kebaikan kita. Rezeki itu tidak selalu datang dari sumber yang sama dengan kebaikan yang kita berikan. Rezeki datang dari Allah, dan Allah Maha Kaya untuk memberikan dari berbagai pintu. Kedua, menolong orang lain memberikan ketenangan hati yang luar biasa. Pernahkah Anda merasa sangat bahagia dan lega setelah berhasil membantu orang lain? Perasaan itu adalah hadiah langsung dari Allah. Ketika kita melihat orang yang kita bantu tersenyum, hati kita ikut merasa damai. Kita merasa hidup ini lebih berarti. Ketenangan hati ini adalah rezeki yang paling berharga. Ia membuat kita lebih sabar, lebih bersyukur, dan lebih positif dalam menjalani hidup. Ketiga, membantu sesama juga secara tidak langsung memperpanjang umur kita dalam makna keberkahan. Usia kita akan terasa lebih panjang dan bermakna, karena setiap hari diisi dengan amal kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain. Hidup yang penuh dengan manfaat akan terasa lebih bermakna. Contoh nyata dari membantu sesama sangat beragam. Bisa jadi kita menolong tetangga yang sedang sakit, memberikan makanan kepada orang yang kelaparan, atau sekadar memberikan nasihat baik kepada teman yang sedang gundah. Setiap kebaikan, sekecil apapun, tidak akan pernah sia-sia di mata Allah. Jadi, jangan pernah ragu untuk membantu orang lain. Jadikan kebiasaan ini sebagai bagian dari hidup Anda. Mulailah dari lingkungan terdekat, lalu perluas ke masyarakat. Setiap kebaikan yang Anda tanam, akan berbuah kebaikan berlipat ganda untuk Anda. 7. Istighfar dan zikir pagi petang, pembersih dosa dan penenang jiwa. Amalan ketujuh yang menjadi puncak dari semua amalan, adalah istighfar dan zikir pagi petang. Ini adalah amalan yang sangat sederhana, namun memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa untuk mengubah hidup kita. Pertama, mari kita bahas istighfar. Istighfar adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, kita tidak luput dari dosa dan kesalahan. Dosa-dosa ini bagaikan noda yang membuat hati kita gelap, menghalangi rezeki, dan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Dengan memperbanyak istighfar, kita sedang mencuci hati kita dari segala noda. Saat hati bersih, rezeki akan mengalir dengan lancar. Pernahkah Anda merasa rezeki seret, atau segala urusan terasa berat? Mungkin saja, itu adalah efek dari dosa-dosa yang tidak kita sadari. Istighfar adalah kuncinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Ini menunjukkan betapa pentingnya amalan ini, meskipun bagi beliau yang maksum, terjaga dari dosa. Dengan rutin beristighfar, kita tidak hanya memohon ampunan, tapi juga mengakui kelemahan kita di hadapan Allah, dan ini adalah awal dari segala kebaikan. Kedua, mari kita bicara tentang zikir pagi petang. Zikir adalah mengingat Allah. Dengan berzikir di pagi dan sore hari, kita sedang membangun benteng spiritual yang melindungi kita dari berbagai keburukan, musibah, dan gangguan. Zikir pagi petang juga mendatangkan ketenangan hati yang hakiki. Di tengah kesibukan pagi dan kelelahan di sore hari, zikir adalah pengingat bahwa Allah selalu bersama kita. Contoh zikir pagi petang yang bisa kita amalkan sangat banyak, seperti membaca Sayyidul Istighfar, membaca zikir-zikir MA Surat yang dicontohkan Rasulullah, atau sekadar membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Zikir-zikir ini tidak membutuhkan waktu lama, tapi dampaknya luar biasa. Ia membuat hati kita merasa tenang, pikiran kita lebih jernih, dan hidup kita terasa lebih berkah. Bayangkan, Anda memulai hari dengan berzikir, memohon perlindungan dan kelancaran kepada Allah. Kemudian, di sore hari, Anda mengakhirinya dengan zikir dan rasa syukur. Siklus ini akan membuat hidup Anda terasa lebih terarah dan penuh dengan kedamaian. Ketenangan yang Anda rasakan ini akan terpancar dalam setiap aktivitas, dan secara tidak langsung, akan melancarkan rezeki dan memperpanjang keberkahan umur. Jadi,
Mulailah kebiasaan beristighfar dan berzikir pagi petang. Ini adalah amalan yang paling mudah, tapi keutamaannya sangat besar. Ia adalah kunci untuk membersihkan hati, melancarkan rezeki, dan mendatangkan ketenangan yang tidak akan pernah Anda temukan dari hal-hal duniawi. Nah, itulah 7 amalan dahsyat yang bisa membuat umur kita lebih panjang, rezeki lapang, dan hati tenang. Semua amalan ini sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Mulailah dari yang paling mudah dan lakukan dengan istiqomah atau konsisten. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.